Oke, baik teman-teman semuanya. Kemarin ketika Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, setelah pelantikan, Prabowo mengajak para kabinetnya dibawa ke Magelang untuk pelatihan militer. Dan tahu apa teman-teman? Ada yang mungkin tidak setuju dengan adanya pelatihan militer para menteri ini, selalu mempertanyakan anggarannya dari mana. Kemudian ini adalah kegiatan yang sia-sia dan sebagainya. Tahu nggak teman-teman semuanya? Pak Prabowo itu adalah presiden yang sudah kaya raya. Beliau mengadakan kegiatan di Magelang tersebut tidak menggunakan sepeser pun dana dari APBN, tetapi menggunakan dana pribadi dari Pak Prabowo Subianto. Ya, kita masih bersama Opung Parbelak. Mari kita tonton videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. 10 tahun masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, ya, para menteri di kabinetnya selalu mengenakan baju atau pakaian yang bernuansa putih hitam, melambangkan kesederhanaan. Nah, sekarang Bapak Prabowo, menteri-menteri di kabinetnya itu mengenakan pakaian bernuansa tentara, melambangkan kekuatan dan juga keperkasaan. Nah, aku ndak bisa bayangkan kalau sempat Anies Baswedan jadi presiden, itu menteri di kabinet semua pakai pakaian Arab. Jangan kalian sentimen, nggak ada hubungannya dengan agama. Arab negara Arab, bukan masalah agama. Kalau misalnya Raffi Ahmad, M. Kodari, ya itu masih kumaklumi, masih pantas gitu. Bisa kalian bayangkan kalau Natalius Pigai pakai baju Arab? Aku nggak bisa bayangkan, serius. Serius. aduh, tapi itulah ya, alhamdulillah presiden kita itu adalah presiden yang memang betul-betul bukan hanya mengutamakan pekerjaan, tapi juga mengutamakan estetik. Gitu. Jadi bisa dikatakan ya, yaitu sesuai dengan kepribadiannya. Beliau itu kan seorang tentara, ya, beliau itu seorang prajurit. Maka tidak salah dong kalau misalnya para menterinya itu diberikan seragam bernuansa tentara, ya. Jadi ya sedikit-sedikit lah kan gitu, nggak juga pakai loreng tiap hari. Tenang aja kalian, ya, nggak pakai PDL orang itu, enggak. Tapi uniknya, tahu kalian, baru ini presiden, ya, nggak tahu lah entah karena dia memang mantan tentara, ya, dan dia seorang prajurit. Maka beliau itu mengadakan sebuah penggemblengan atau sebuah pembekalan, ya, di daerah Magelang, yang mengharuskan para menterinya menggunakan pakaian-pakaian ala-ala tentara. Ya, kalau aku jujur aja, aku pribadi sangat terkesima. Ku tengok Giring Niji pakai pakaian tentara luar biasa. Ibu Sri Mulyani juga pakai pakaian tentara luar biasa. Bapak Gibran juga pakai pakaian tentara, itu luar biasa, ya kan? Nah, di sebelah sana itu Ganjar kepengen kali pakai baju tentara. Karena jujur aja aku bilang sama kalian, terkejut aku waktu kemarin itu, kalau tidak salah debat capres, entah debat capres pertama, kedua, ketiga, lupa aku, iya kan? Datanglah si Ganjar ini sama si Mahfud MD, itu pakai baju agak mirip baju tentara, jaket tentara. Jaketnya kayak jaket tentara itu. Makanya aku langsung ketika Bapak Presiden Prabowo, ya, apa namanya, memerintahkan setiap menterinya pakai pakaian ala tentara waktu pembekalan, aku langsung teringat sama si Ganjar Pranowo. Andai kata si Ganjar Pranowo masuk ke kabinet, berhasil, tercapai cita-citanya. Iya, makanya gue bilang kalau waktu itu dia ibaratkan tentara gadungan. Nah, kalau sekarang dia udah agak mirip lah, 50-50 sama tentara sungguhan kan begitu. Ya, jadi ya oke lah kalau bisa dikatakan acara-acara seperti ini, jujur saja gue bilang ya, waktu Megawati nggak pernah bikin seperti itu karena memang beliau bukan tentara. Joko Widodo juga tidak pernah bikin seperti itu pembakalan karena beliau memang bukan tentara, ya. Tapi SBY walaupun dia tentara, dia juga nggak pernah bikin seperti itu. Jadi kalau aku katakan ini adalah hal yang unik, ya, di mana
pembekalan ini ya itu ditujukan untuk hal-hal yang positif ya. Betul. Misalnya beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya tujuan penggemblengan ini bukan untuk militerisasi, bukan ya, tapi hanya untuk melatih jiwa-jiwa atau melatih semangat yang ada di dalam ketentaraan tersebut. Ya, leadership contohnya lah, ya, kan? aku masih ingat sekali beliau mengatakan ya. Saudara-saudara sekalian, penampilan saudara tadi. Ini pidato Pak Prabowo ini. Saya tuh lihat saudara basah-basah. Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Presiden loh ini, ikutan basah-basahan juga nih. Karena azas kepemimpinan kita adalah ingarso sum tulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Pimpinan harus basah. Langsung terjun, ya kan? Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Anak buah lapar, pemimpin juga harus merasakan lapar Itu juga. adalah azas kepemimpinan kita. Itu adalah azas kepemimpinan. Kalau anak buah sakit, pemimpin juga harus sakit. Anak buah lapar, pemimpin juga harus lapar. Kalau anak buah keringat, pemimpin juga keringat. Jadi itulah yang ditanamkan seorang Prabowo kepada para menterinya. Artinya apa? Keren ya. loh. Artinya apa? Kesempurnaan di dalam leadership itulah yang ingin ditanamkan Bapak Prabowo kepada para menterinya ya. Kalau ku katakan ini luar biasa karena apa? Karena dia sudah membuktikan ya dengan apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya, mungkin lewat organisasi, lewat lewat partainya dan juga lewat bisnisnya, usahanya ya. Dia selalu menerapkan semangat-semangat militer dan juga bisa dikatakan cukup berhasil. Itu dia. Nah, tapi sangat disayangkan sekali masih ada muncul-muncul nyinyir yang mengatakan bahwasanya untuk apa bikin-bikin seperti itu? Itu kan menghisap anggaran dari APBN. Kan? Kalau misalnya muncul kau itu nggak bisa dijaga, nggak usah nyor duluan. Cari dulu informasi mengenai pembekalan itu diadakan di mana, kapan diadakan, persiapannya berapa lama, dan siapa yang mendanai. Ya, kalian tahu enggak yang mendanai siapa? Ternyata yang menjadi pendana satu-satunya itu bukan negara, bukan diambil dari uang APBN, tapi merupakan dana pribadi dari Bapak Prabowo Subianto sendiri. Uang pribadi, Kita dengar dulu penjelasan dari Hasan Nasbi berikut ini. Teman-teman media yang terhormat, hari ini banyak sekali masuk pesan WhatsApp ke HP saya. Ya. Pertanyaannya seragam. Hasan Nasbi. Apakah betul pembiayaan retreat di Magelang buat anggota kabinet Merah Putih dari hari Kamis sampai hari Minggu kemarin berasal dari Bapak Prabowo sendiri? Yang bisa saya sampaikan adalah begini. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Jadi pembangunan udah infrastruktur direncanain di sana, sebelumnya. mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet, itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan. Jadi belum dilantik ini presiden, Pak Prabowo sudah merencanakan itu. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial, kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan emang untuk menjalankan ini tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman supaya bisa menjawab keingintahuan dan pertanyaan teman-teman media. Terima kasih. Luar biasa ya.
Jadi ini langsung dari Hasan Nasbi, ya kepala kantor komunikasi kepresidenan, ya. Itulah enaknya punya presiden orang kaya. Nggak bisa kubayangkan kalau Pak Anies Baswedan dibawa itu menterinya ke padang pasir. Naik onta. Ya, ini tahu enggak kalian? Ketika kulihat ini model-model campnya ini, aku kira ini adalah memang camp yang dipergunakan oleh tentara di dalam pelatihan atau pembekalan, kan begitu. Ternyata beliau bangun sendiri dari awal gitu loh, ya. Dan kalau bisa dikatakan itu dananya nggak murah, itu besar dananya itu. Tapi nggak heran bagi seorang Prabowo, ya, berkorban sedemikian banyak uang untuk bangsa dan negaranya, itu bukan perkara yang mustahil, ya. Karena kita bisa lihat sendiri bahwa Bapak Prabowo ini betul-betul adalah tipe pemimpin, ya, personalitinya itu adalah orang yang murah hati, ya. Banyak sekali masalah-masalah, ya, yang melibatkan Bapak Prabowo di dalam pencarian solusinya, ya. Contoh misalnya, ya, misalnya ketika ada seorang anak perempuan, ya, seorang wanita yang ada di NTT, beliau itu bekerja kalau tidak salah ini yang mau dihukum mati, di Malaysia kalau tidak salah, terancam hukuman mati, tapi oleh karena Bapak Prabowo memiliki hati, ya. Ini ku bilang sama, aku merinding aku, ku bilang sama kalian, ya, saudara-saudaraku yang ada di NTT, Bapak Prabowo itu adalah bapak kandung dari orang-orang NTT. Kalau Bapak Jokowi, ya, adalah bapak kandung dari orang-orang, dari saudara-saudara kita di Papua, Bapak Prabowo ini bapak kandung dari orang-orang di NTT. Luar biasa. Luar biasa loh ini. Dia biayai sendiri, dia urus sendiri, dia cari pengacara yang terbaik, ya, sehingga aku lupa namanya, sehingga wanita tersebut boleh bebas dan boleh pulang kembali ke Indonesia. Nggak jadi dihukum mati. Berapa kali bencana alam yang terjadi, ya, di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di daerah Sumatera Barat, ya, yang bisa dikatakan jumlah suaranya kalah di sana, ya. Tapi dia tidak peduli kan itu. Dia menolong bukan karena orang sudah baik sama dia, dia menolong karena memang dia ingin menunjukkan kebaikannya kepada orang tersebut. Orang yang paling ikhlas, ya, Pak Prabowo itu. Makanya ya, dikatakan orang yang banyak memberi itu biasanya banyak rezekinya, ya. Ya, orang sedikit memberi sedikit rezekinya itu. Tapi kalau orang yang banyak ngutang itu banyak dosanya. Siapa ya? Makanya aku bilang sama kalian, kalau cari presiden yang kaya, bukan tukang ngutang. Cari utang yang kemarin belum selesai, utang yang baru nongol lagi, ya, habislah nanti uang itu diacak-acak untuk bayar utang. Apalagi buat kampanye, kan? Kemarin, logika, ya. Logika dong. Oh, kok kau mengingatkan kepada seseorang, kalianlah yang ambil kesimpulan. Ya, jadi itu dia. Jadi kalau Bapak Prabowo itu, ya, coba bayangkan kalian, ya, Sumatera Barat, di sana suaranya bisa dikatakan dikalahkan oleh suara Anies Baswedan. Begitu ada di sana apa namanya musibah bencana alam, itu si Anies cuma kirim doa. Bapak Prabowo udah kirim ambulan, Anies cuma kirim doa. Aduh, itu dia, ya. Jadi nggak ada lagi yang bisa disaksikan dari seorang Bapak Prabowo. Apalagi ini untuk acara membekali para menterinya yang nanti akan membantunya untuk membangun Indonesia ini menjadi Indonesia Emas, ya. Maka dia kalau dikatakan habis-habisan, dia pasti rela habis-habisan, ya. Pasti. Itu bukti bahwasanya seorang pemimpin itu rela mengorbankan bukan cuma waktu dan tenaga, uangnya juga. Gitu loh, ya. Apalagi kita bisa lihat, ya, mungkin beredar di TikTok, beredar juga di YouTube, ya, dan juga di media sosial lainnya, betapa mereka itu di sana membangun chemistry, ya. Mereka sejenak tinggalkan keluarga mereka di kampung halaman masing-masing, di tempat tinggal masing-masing, mereka bersatu di sana, ya. Tentara seperti itu, ya, mereka akan menomorduakan keluarganya, mereka akan mementingkan atau menomorsatukan
urusan negara daripada keluarganya. Itu yang dicoba ditanamkan Bapak Prabowo kepada para menterinya. Ya, supaya ketika mereka menjabat menjalankan tugas nanti, mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mereka mementingkan kepentingan rakyat. Kepentingan negara Republik Indonesia. Ya, baru berikutnya apa lagi? Pelajaran banyak ya. Pelajaran berikutnya lagi adalah berbicara tentang kebersamaan ya. Kalau kita bisa lihat ya kan, waktu kemarin itu Bapak Joko Widodo ya, jangankanlah dulu sama menteri dengan menteri, sedangkan dia kemarin itu sama Bapak Yusuf Kala, sempat juga bisa kongsi. maunya acara seperti ini, jujur aja aku bilang diadakan waktu zaman Jokowi kemarin, biar jangan ada yang retak antara Bapak Jokowi dan juga Bapak JK, kan begitu. Itu dia ya, dan juga antara menteri satu dengan menteri yang lainnya kan begitu juga, gontok-gontokan kan begitu ya. Ada yang mendukung kebijakan presiden, ada yang melawan, ada yang pro, ada yang apa segala macam, terpecah belah ya. Nah, tapi kalau di sini mereka sudah melupakan ya, mereka dari partai mana, mereka backgroundnya bagaimana, dan juga titel mereka juga mereka lulusan dari mana. Tidak, mereka bersama di sana untuk membangun chemistry satu dengan yang lainnya. Jadi ketika mereka bekerja bersinergi nantinya, mereka sudah bisa mengedepankan rasa kekeluargaan. Iya kan? Coba bayangkan kalian ya, ketua umum satu dengan ketua umum lain, walaupun kalian ketawa-ketawa ngelihat Caimin pakai baju tentara. Justru di situ sedapnya. Baru si Bahlil dengan badannya yang super kecil itu, super mungil, pakai baju tentara, disandingkan dengan Dito Menpora. Itu kalau diberdirikan orang itu antara bapak dengan keponakan, bukan anak, keponakan. Ya, tapi apa ya? Jadi mereka itu di sana mereka bersatu padu gitu. Jadi mereka belajar bagaimana mereka boleh bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Ya, setelah itu apa lagi? Namanya tentara. Ya, di sana juga mereka itu cara mereka bangun, makan segala macam itu agak mirip-mirip sama tentara. Ya nggak mungkin juga diteriak-teriaki seperti tentara biasa pada umumnya kan begitu. Tapi mereka itu ya ketika dibunyikan alarm satu bangun semua bangun gitu. Artinya apa? Ya artinya nilai disiplin itu perlu dibangun ya di setiap kementerian. Jadi nggak ada lagi yang diharapkan ke depannya ya, tidak ada lagi kementerian yang orangnya bermalas-malasan. Jadi kalau misalnya pegawai di kementerian melihat menterinya, pemimpinnya sudah memiliki kedisiplinan, maka mereka akan belajar untuk disiplin. Gitu dia ya. Setelah itu belajar apa? Belajar ketepatan waktu. Ya mereka itu kalau tentara itu ya bangun tidur tepat waktu, makan tepat waktu, istirahat tepat waktu, latihan tepat waktu. Ya jadi artinya apa? Mereka dilatih ya untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Gitu. Jadi nggak ada yang terlalu lambat-lambat. Gitu dia ya. Jadi kalau ku bilang ya itu manusia memang kurang ajar itu yang bilang menghisap anggaran APBN. Ku bilang sama kalian ya, jujur saja, kalaupun memang dana itu diambil dari APBN, kalau memang ada faedahnya, kenapa enggak? Gitu loh, ya kan? Kenapa enggak? Karena ini bukan pemborosan, bukan. Yang dibangun di acara ini adalah sumber daya manusianya. Gitu loh ya. Jadi kalau misalnya mindset seseorang sudah dirubah, pola interaksi sudah berubah ya, dan juga motivasi di dalam kehidupan mereka juga sudah mulai berubah. Walaupun ada beberapa menteri yang baru berapa hari meleset menggunakan kopsurat. Tapi kalau aku bilang itu ya memang kesalahan fatal, tapi nggak mengakibatkan dosa lah. Kalau korupsi fatal dan mengakibatkan dosa, ini kan kopsurat. Salah memang, fatal memang, tapi nggak berakibat dosa lah. Jadi kesalahannya itu masih gampang diampuni kan begitu. Belum lagi Babe Haikal Hasan, katanya semua produk itu harus ada sertifikat halal ya. Adalah orang nyonyor di sebelah sana kan.
Oh, jadi kalau kulkas sama televisi harus adalah sertifikat halalnya kan? Enggak juga seperti itu, Bapak, ya kan? Maksudnya apa? Semua produk ya, makanan, obat-obatan dan juga ya yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup orang banyak ya, apalagi yang dikonsumsi ya, itu harus ada label halalnya. Karena apa? Sekarang itu banyak sekali ya, seperti obat-obatan atau skincare ya, yang abal-abal yang tidak memiliki sertifikat halal. Jadi kita harus pandang positif ini semuanya. Jangan yang negatif aja kalian tangkap gitu loh. Jadi terbiasa pula telinga kalian mendengarkan sesuatu yang jelek-jelek dari siapa. Itu pula yang kalian tangkap kan. Ya. Jadi kalau aku katakan sih ya, kita dukung. Kita kan jujur aja aku bilang ya, dari tokoh masyarakat, organisasi dan berbagai lapisan masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan masalah retret ini. Tidak, karena apa? Karena ini sangat bagus gitu loh ya. Apalagi beliau itu seorang Danjen Kopassus. Ya, bisa dikatakan Kopassus itu adalah pasukan yang memang sangat terlatih yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Gitu dia ya, semuanya baiklah kalau dikatakan. Tapi kan ini kan punya kekhususan tersendiri ya. Cara latihan beda, pola istirahat beda, pola perangnya beda, ya strategi di lapangan juga beda. Dan itu yang diharapkan dari seorang Prabowo ya. Menteri-menterinya harus bisa tampil beda. Itu. Dan juga tentara, yang namanya tentara ya, ketika mereka itu mengalami menerima latihan ya di pusat pelatihan ya, diharapkan mereka itu menjadi tentara yang kuat ya, dan juga memiliki kemampuan yang handal ya. Itu juga yang harus ditanamkan Bapak Prabowo kepada para menterinya ya, pada para pembantunya ini. Diharapkan mereka menjadi pribadi yang kuat, menjadi menteri yang kuat, sehingga terciptalah sebuah kementerian yang kuat. Leadership yang bagus, itu yang paling penting. Kok jadi kayak juru bicara aku ya? Itu dia ya, walaupun memang bisa dikatakan ya, nggak semuanya cocok pakai baju tentara. Ada yang perutnya besar kali, ada yang pantatnya besar kali, ada yang badannya pendek kali. Tapi itulah dia, semuanya itu ditujukan untuk menciptakan leadership yang baik. Itu dia. Jadi kalau masalah nyinyiran itu udahlah, kesampingkan aja lah itu. Nggak perlu ditanggapi yang kayak gitu itu ya. Oke, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya, itu ya. Jadi itulah manfaatnya punya presiden kaya. Setiap kegiatannya tidak harus menggunakan anggaran APBN, tapi menggunakan dana pribadi sendiri. Banyak lawan politik yang mengatakan itu hanya main tentara-tentaraan. Hey, belek matanya ya kan? Itu hal yang suatu positif ya, bukan yang kegiatan yang sia-sia. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.